Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Afian Daru Prasetyo. Saya dari Teknik Mesin Universitas Mercubuana, Jakarta. Di dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih jauh, ada baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan literasi tersebut. Literasi sendiri erat kaitannya dengan kemampuan membaca dan menulis. Kini ungkapan literasi tidak melulu tentang sebatas membaca dan menulis, karena literasi sendiri banyak ragam variasinya, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis di dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verba, yaitu memahami, melibati, menggunakan, menganalitis, dan mentransformasikan teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar membaca dan menulis. Definisi literasi sendiri dijelaskan oleh Elizabeth Salzby, yaitu kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Setelah kita memahami pengertian dari literasi, kita memiliki gambaran tentang tujuan dari berliterasi itu sendiri. Tujuan dari berliterasi sendiri yang pertama adalah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis atau karya sastra. Selanjutnya adalah membantu menumbuh kembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Kemudian, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu sehingga lebih bermanfaat dan lebih berkualitas. Selanjutnya adalah kita harus tahu gambaran tingkat literasi sendiri di Indonesia seperti apa. Berdasarkan riset yang dirilis oleh World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada bulan Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat baca, persis berada di bawah Thailand, yaitu di peringkat 59, dan di atas Botswana yang menduduki peringkat ke-61. Padahal dari segi infrastruktur untuk mendukung membaca, menulis, dan budaya berliterasi, Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Itu sumber dari Kominfo pada 10 Oktober 2017. Selanjutnya, untuk menumbuhkan budaya literasi di Indonesia dan untuk meningkatkan baik kemampuan dan peringkat Indonesia dalam berliterasi di tingkat dunia, peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan masyarakat berliterasi ini apa? Jadi bahasa Indonesia memiliki peran dalam kaitannya mengembangkan budaya literasi bagi masyarakat Indonesia. Setelah diketahui prestasi literasi Indonesia dibandingkan dengan prestasi
literasi dari negara-negara lain, perlu dirumuskannya kebijakan dan strategi oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan lainnya dalam upaya meningkatkan tingkat literasi bagi masyarakat maupun pelajar di Indonesia pada umumnya. Upaya untuk mengembangkan literasi di Indonesia sesungguhnya telah dilakukan sejak lama, antara lain melalui gerakan Ayo Membaca yang dicanangkan oleh pemerintah. Pengembangan budaya literasi untuk siswa pun telah menjadi perhatian pemerintah. Dalam Permendiknas nomor 22 tentang standar isi ditegaskan bahwa pada akhir pendidikan di SD atau MI, peserta didik telah membaca sekurang-kurangnya 9 buku sastra dan non-sastra. Budaya literasi berkaitan erat dengan budaya meneliti. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah sudah sepantasnya memiliki dinamika yang tinggi dalam penelitian. Akan tetapi kegiatan penelitian di perguruan tinggi masih terbatas pula. Produktivitas penelitian dan menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah belum sebanding dengan jumlah perguruan tinggi dan dosen yang ada di Indonesia. Keluarga, terutama orang tua, mempunyai peran yang sangat menentukan dalam tingkat kemampuan literasi anak. Fungsi keluarga bukan semata-mata hanya melakukan fungsi reproduksi atau fungsi perlindungan, tapi juga bertanggung jawab melakukan fungsi sosialisasi, termasuk di dalamnya mendidik anak agar memiliki perilaku gemar membaca dan menulis. Orang tua perlu mengarahkan perhatian mereka dari televisi ke buku, dari budaya menonton ke budaya membaca. Melalui membaca, kearifan pikiran dan imajinasi anak semakin berkembang. Orang tua juga berperan ganda, yaitu sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai fasilitator, orang tua dapat berperan menyediakan buku-buku atau bacaan yang berkualitas untuk anak. Buku semacam buku sastra, novel, buku motivasi, dan buku-buku semacam filsafat akan membantu membuka wawasan dan cara berpikir anak menjadi lebih luas dan lebih kritis. Sedangkan sebagai motivator, orang tua perlu dengan sabar senantiasa mendorong dan membimbing anaknya untuk senantiasa melakukan kegiatan membaca dan mencintai kegiatan membaca tersebut. Kesimpulan dari materi presentasi ini adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan anak bangsa dalam berliterasi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, yaitu di sekolah dan universitas, yang digunakan di dalam bahasa pengantar pendidikan tersebut dan juga bahasa pergaulan sehari-hari. Maka dari itu mempunyai peran yang sangat penting dalam komunikasi setiap orang di masyarakat Indonesia. Pemerintah dengan segala perangkat dan aturan yang dibuat harus mengakomodasi agar kurikulum pendidikan yang dijalankan di Indonesia membentuk peserta didiknya agar mempunyai wawasan yang luas dan berdaya saing tinggi. Buku-buku pelajaran yang beredar dan digunakan haruslah berkualitas karena menjadi senjata utama dalam upaya meningkatkan kemampuan anak bangsa berliterasi. Buku-buku semacam sastra, yaitu cerpen, puisi, novel, dan sejenis buku-buku motivasi dapat digunakan sebagai penunjang untuk membuka wawasan yang semakin luas dengan melihat segala fenomena dari berbagai sudut pandang penulis yang tentunya berpengalaman dan juga sudah melakukan riset sebelum
menulis buku-buku tersebut. 2, 3. Waduh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.